Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Lutfi Nur Anissa akan menjelaskan tentang salah satu sistem pendataan pendidikan terpadu yang ada di Indonesia sebagai sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih sistem pendataan pendidikan terpadu di Indonesia ini? Yang pertama yakni sumber data utama pendidikan nasional dan menjadi bagian dari program perencanaan pendidikan nasional, dan salah satu-satunya bahkan sebagai acuan data yang digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam menentukan kebijakan tentang pendidikan di Indonesia. Lalu sistem ini digunakan untuk apa? Yang pertama, sebagai bahan untuk pertimbangan tentang kesesuaian alokasi dana operasional sekolah, tunjangan, sarana dan prasarana, kemudian pengajuan perbaikan data kelembagaan sekolah, kemudian pengajuan serta verifikasi validasi nomor sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan maupun nomor siswa. Dan salah satu penunjang informasi tentang program pemerataan guru dan sarana monitoring dan evaluasi, serta digunakan sebagai salah satu sistem untuk menunjukkan efektivitas pelaporan tentang pendidikan di Indonesia. Kita coba salah satu sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita siapkan laptop. Bisa komputer ataupun laptop. Laptop ini merupakan sarana pendukung untuk mengakses sistem informasi ini. Kita nyalakan dulu. Kemudian siapkan jaringan internet. Kita siapkan jaringan internet melalui WiFi. Sudah tersambung. Kita buka Google, kemudian laman sistem pendataan pendidikan nasional. Kita akses Google dahulu. Kita ketik dalam Google Dapodik. Dapodik ini merupakan salah satu contoh sistem pendataan pendidikan terpadu yang ada di Indonesia. Lanjut, kita lakukan login dengan akun yang sudah kita miliki dan kita bisa mengisi data-data yang perlu untuk diisi. Kita sudah masuk dalam Dapodik, kita kenali beberapa fitur yang disediakan oleh Dapodik. Nah, di situ terdapat fitur-fitur, kemudian ada beberapa informasi. Yang pertama, rekapitulasi data pokok pendidikan nasional yang menaungi PAUD, PKBM, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan totalnya. Kemudian berita-berita seputar Dapodik. Ada juga grafik perkembangan jumlah sinkronasi 30 hari terakhir tentang penggunaan Dapodik dan perkembangannya yang ada di seluruh Indonesia. Langsung saja kita login. Nah, kita bisa login ini. Login ini juga memiliki ketentuan. Yang pertama, pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain, dan pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen Dapodik. Nah, ini kita bisa langsung login. Kita klik. Yang pertama ada opsi untuk mengisi email dan kemudian mengisi password. Kita coba, kita masuk. Pastikan jaringannya stabil ya. Nah, ini kita sudah masuk. Dalam menu ini ada identitas sekolah, ada
informasi pendidik dan tenaga kependidikan, ada informasi siswa yang aktif, yang terdaftar, dan data siswa yang sudah keluar, kemudian data siswa yang sudah lulus pun ada di sini. Kemudian ada informasi sarana dan prasarana. Nah, ini jelaskan jumlah dan kondisinya, ada informasi rombongan belajar juga. Di sini ada ditunjukkan 2 rombongan belajar, kelompok A dan kelompok B. Kemudian ada informasi akun, ada aplikasinya tentang untuk menambahkan peserta didik baru, mutasi dan tenaga pendidik dan kependidikan. Ada dokumen surat pertanggungjawaban mutlak. Kita bisa mencetaknya langsung di sini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kita bisa log out. Kita tutup kembali perangkat yang kita gunakan, dan sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau informasi-informasi yang masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum.